Halo semuanya, pada video ini saya Rama, NIM 2303031007. Di sini saya berasal dari Universitas Soso. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran pesisir dan laut, yang mana ini saya menjelaskan buku review dari Marine Pollution dengan penulisnya Judith Weiss. Materi yang akan saya jelaskan yaitu bab 5, yaitu tentang logam, dan bab 6 tentang pestisida dan industri bahan kimia organik. Langsung saja ke pendahuluan. Yang kita ketahui bahwasanya logam adalah unsur alami di kerak bumi yang dapat menjadi kontaminan ketika aktivitas industri memusatkan pada tingkat yang lebih tinggi dari normal. Karena mereka adalah elemen mereka yang tidak dapat terpecah menjadi hal lain. Logam yang dilepaskan dan dari proses pertambangan dan industri adalah salah satu kontaminan utama yang menjadi perhatian di lingkungan pesisir, di mana mereka terakumulasi di sedimen dan organisme pesisir. Merkuri, katimun, tembaga, seng, kromium, dan perak itu merupakan contohnya. Dan kontaminan utama dari proses industri yang kita ketahui bahwa termasuk dalam pembangkit listrik. Karena batu bara mengandung merkuri, ketika dibakar, merkuri memasuki atmosfer di mana dia dapat diangkut jarak jauh lebih tinggi dari endapan maka dari sumbernya. Yang kita ketahui bahwa sumber logam itu yaitu pencemar laut, yang mana logam itu berasal dari aktivitas industri, pertambangan, dan limbah rumah tangga. Yang mana kita ketahui bahwa sifat alami dari kerak bumi itu namun menjadi suatu pencemaran jika kadarnya yang lebih tinggi. Yang mana akumulasi tinggi ini di sedimen dan organisme pesisir dapat kita lihat pada sebuah gambar itu pencemaran. Lanjut, ini ada beberapa jenis logam pencemaran utama yang kita ketahui bahwa dari gambar pertama yaitu merkuri, gambar kedua tentang kondimium, yang ketiga itu tentang timbal, yang keempat itu tentang tembaga, dan kelima seng, keenam yaitu kromium, dan kedelapan perak. Jadi ini merupakan suatu dampak yang sangat sekali bahwa pencemar utama di dalam perairan. Lanjut saja, ini suatu permasalahan yang saya kutip dari buku yang saya ketahui bahwa yang pertama yaitu kasus terkenal ada penyakit Minamata di Jepang pada tahun 1550 sampai 1660-an. Yang mana dampak ini di Jepang yaitu pencemaran merkuri, yaitu gangguan saraf pada cacat lahir. Yang kedua yaitu limbah merkuri dari pabrik masuk ke Teluk Minata dan pencemaran ikan. Yang mana kasus ini di Amerika Serikat yaitu tentang sedimen sungai tercemar merkuri tingkat jarak revolusi industri. Nanti saja kita menjelaskan tentang spesialisasi dan bioakumulasi. Di sini saya menjelaskan bahwa toksisitas bergantung untuk bentuk kimia, yang mana Cu2+ dan Cd2+ itu sangat toksik sekali, dan metil merkuri itu sangat berbahaya yang kita ketahui. Lanjut yaitu bioakumulasi dalam logam menumpuk dalam tumbuhan organisme merupakan suatu dampak juga. Dan dua yaitu tentang biomagnifikasi, yaitu meningkatkan tingkat trofik, contohnya ikan tuna ataupun ikan hiu. Penduduk yang mengonsumsi ikan tersebut menderita gangguan saraf, cacat fisik, bahkan kematian. Kasus ini terjadi peringatan global bahwa merkuri yang bisa menimbulkan kerusakan permanen pada sistem saraf dan perkembangan janin. Ini merupakan suatu permasalahan yang sering kita lihat bahwa masyarakat sering mengonsumsi ikan yang berdampak oleh limbah-limbah organik dan sebagainya. Selain itu ada di Amerika, menurut Barry Craig Mars, New Jersey, itu sedimen sungai yang mengandung tingkat merkuri itu sangat tinggi. Akibatnya pembuangan limbah industri itu sejak revolusi industri, logam-logam seperti Pb, Cb, dan Cu juga masih ditemukan dalam konsentrasi tingkat di rawa-rawa ataupun muara. Oke, lanjut kita tentang sumber dan jenis logam pencemar. Di sini logam berat adalah unsur alami yang bisa menjadi pencemar karena aktivitas industri. Logam pencemar utama yaitu seperti merkuri, kadmium, timbal, tembaga, seng, kadmium, dan perak. Itu merupakan limbah industri seperti cat, kapal, bahan bangunan, limbah rumah tangga, pertambangan, dan pembakaran batu bara. Itu merupakan suatu dampak pencemaran logam di suatu pesisir. Lanjut yaitu pada kasus dan dampak pencemaran itu di Kinamata yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut saja kita ke
ini tentang toksinitas logam tergantung pada bentuk kimia dan bio berbahaya. Contohnya merkuri lebih toksik daripada merkuri anorganik. Itu merupakan suatu contoh, dan bioakumulasi dan biomimikasi terjadi pada rantai makan laut, dan ikan besar mengandung merkuri yang sangat tinggi. Jadi kita dapat mengenali bahwa dampak merkuri itu sangat lebih banyak sekali di suatu kolam perairan. Lanjut, yaitu tentang persebaran dan akumulasi di lingkungan. Logam banyak terikat di sedimen dasar laut dan muara karena organisme bentuk penyerap logam melalui air porik sedimen. Sedimen halus seperti lumpur dapat menyimpan logam yang lebih baik dibanding pesisir. Ini merupakan kondisi oksigen dapat mempengaruhi pelautan logam ke dalam air. Lanjut kita ke efek toksik terhadap organisme laut. Merkuri dan timbal sangat neurotoksik dan merusak sistem saraf embrio dan tembaga seng. Penting secara biologis tapi beracun pada konsentrasi. Sedangkan gangguan fisiologis dan produksi misalnya imbas hormon, kasus implesik pada siput dan larva dan embrio yang sangat rentan terhadap paparan logam berat. Jadi kan kita ketahui bahwa si biota lautnya itu dapat menyerap logam berat di suatu perairan. Lanjut kita ke dampak pada manusia dan upaya pengendalian, yaitu pertama, ikan besar dengan merkuri tinggi berisiko bagi kesehatan manusia, terutama ibu hamil, itu sangat berisiko sekali. Yang kedua yaitu upaya pengendalian. Pertama, rendaman alami, chopping, catch, biorepinesi, dan viromediasi. Dan lanjut yaitu penggunaan tanaman dan mikroalga yang untuk mengurangi kontaminasi pada logam tersebut. Jadi ada kesetimbangan antara tumbuhan laut dan biota laut tersebut. Lanjut kita kepada sumber dan jenis pestisida. Pada bab 6 yang saya akan jelaskan bahwa pestisida itu masuk di laut dari limpasan pertanian, kebun, dan lapangan golf. Itu merupakan pengaruh dari suatu aktivitas manusia itu sendiri. Generasi pertama yaitu organokorin, DDT, diodrin, PCB itu persisten dan biokumulatif, itu generasi pertama. Yang kedua yaitu generasi agronofosfat dan karbomat, itu cepat terurai tapi masih berbahaya, itu merupakan pestisida. Lanjutnya itu generasi ketiga yaitu pengatur pertumbuhan serangga lebih selektif tapi berisiko bagi krustasea. Lanjut yaitu dampak pestisida yaitu DDT itu dapat menyebabkan penipisan kulit telur burung dan kerusakan rantai makanan. Dan pestisida dapat menyebabkan bioakumulasi, gangguan reproduksi, hormon, dan genetik. Lanjut yaitu pengelolaan terpadu IPM yaitu mengurangi penggunaan pestisida secara bijak. Dan tren global menunjukkan bahwa penurunan residu pestisida lama namun berbahaya bagi kimia yang baru tetap masih ada. Lanjut kesimpulan yang akan saya jelaskan dari bab 5 dan bab 4 bab 5 dan bab 6 dari kesimpulannya ialah baik logam berat maupun pestisida merupakan pencemar utama yang mengancam ekosistem pesisir dan laut. Keduanya bersifat toksik, sulit terurai, dan dapat berpindah melalui rantai makanan hingga mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. Upaya pencegahan yaitu pengawasan serta teknologi pemulihan lingkungan seperti biomediasi, fitoremediasi, dan regulasi global sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Jadi kesadaran kita sebagai manusia terhadap dampak populasi menjadi kunci dan mencegah terulangnya kerusakan serius seperti yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan terima kasih dan sampai jumpa ke video berikutnya.